Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ciko Acia Katura. Saya dari kelas 1E, program studi PGSD, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan nilai di mata kuliah Ilmu Pendidikan. Pertama-tama kita kenalan dulu nih sama pendidikan nilai. Apa sih pendidikan nilai itu? Jadi, pada dasarnya, pendidikan nilai itu dirumuskan dari dua pengertian dasar yang terkandung dalam istilah pendidikan dan istilah nilai. Ketika dua istilah itu disatukan, arti keduanya menyatu dalam satu definisi pendidikan nilai. Definisinya yaitu program pengajaran di sekolah yang bertujuan mengembangkan watak atau tabiat siswa dengan cara menghayati nilai-nilai keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral dalam kehidupannya melalui kejujuran, dapat dipercaya, disiplin, dan kerjasama yang menekankan ranah afektif atau perasaan dan sikap, tanpa mempertinggalkan ranah kognitif atau berpikir rasional dan ranah skill atau psikomotorik. Kemudian kita akan membahas pengertian nilai menurut para ahli. Ahli yang pertama ada Frankel. Frankel mengatakan bahwa nilai pada dasarnya disebut sebagai standar penuntun dalam menentukan sesuatu itu baik, indah, berharga atau tidak. Yang kedua ada menurut Hofmeister. Hofmeister mengatakan bahwa implikasi hubungan yang diadakan oleh manusia yang sedang memberi nilai antara satu benda dengan satu ukuran. Dan yang terakhir ada Gordon M. Hart. Gordon M. Hart mengatakan bahwa ada 4 lapisan yang terkait dengan nilai. Yang pertama ada tingkah laku, yang kedua ada sikap, yang ketiga ada nilai, dan yang keempat ada kepercayaan atau keyakinan terhadap sesuatu. Selanjutnya kita akan membahas tingkatan nilai menurut Max Skler. Menurut Max Skler, ada 4 tingkatan nilai. Yang pertama ada nilai-nilai kenikmatan, yang kedua ada nilai hidup, yang ketiga ada nilai kejiwaan, dan yang terakhir, yang keempat ada nilai kerohanian. Kita akan membahas nilai-nilai kenikmatan terlebih dahulu. Dalam tingkatan ini, terdapat nilai-nilai keenakan yang menyebabkan semua orang senang atau menderita tidak enak. Yang kedua, itu ada nilai hidup. Dalam tingkatan ini, terdapat nilai yang penting bagi orang yang hidup, semisal kesehatan dan kesejahteraan umum. Yang ketiga, ada nilai kejiwaan. Dalam tingkatan ini, terdapat nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungannya, misalnya kehidupan. Yang keempat, ada nilai kerohanian. Dalam tingkatan ini, terdapat nilai dari Yang Maha Suci, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pendidikan nilai juga memiliki tujuan loh. Tahu nggak sih apa tujuannya? Saya akan membahas tujuan pendidikan nilai. Yang pertama itu ada siswa memahami nilai-nilai budi pekerti di lingkungan keluarga dan masyarakat melalui adat istiadat dan hukum positif yang berlaku. Yang kedua, ada siswa mampu mengembangkan watak atau tabiatnya secara konsisten dalam mengambil keputusan budi pekerti di tengah-tengah rumitnya kehidupan bermasyarakat ini. Yang ketiga, ada siswa mampu menghadapi masalah dalam masyarakat secara rasional bagi pengambil keputusan yang baik setelah melakukan pertimbangan sesuai dengan norma budi pekerti. Dan yang terakhir, ada siswa mampu menggunakan pengalaman budi pekerti yang baik bagi pembentukan kesadaran dan pola perilaku yang berguna. Pembahasan selanjutnya ada proses dan pendekatan dalam pendidikan nilai. Pendidikan nilai dalam konteks formal memiliki dua dimensi. Ya, dimensi yang pertama yaitu upaya dalam pemberian muatan kurikulum tertulis atau written kurikulum. Dan dimensi yang kedua ada upaya dalam pemberian muatan kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum.
Selanjutnya ada macam-macam pendekatan pendidikan nilai. Yang pertama itu ada pendekatan penamaan nilai. Pendekatan ini sebenarnya merupakan pendekatan tradisional. Menurut Banks dan Weinmiller, pendekatan ini dipandang indokrinatif, tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan demokrasi. Pendekatan ini dinilai mengabaikan hak anak untuk memilih nilainya sendiri secara bebas. Pendekatan ini memiliki tujuan yang pertama, yaitu diterimanya nilai-nilai sosial tertentu oleh siswa. Dan yang kedua, berubah nilai-nilai siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada pendekatan perkembangan kognitif. Pendekatan ini dikatakan perkembangan kognitif karena karakteristiknya memberi penekanan pada ranah kognitif dan perkembangannya. Pendekatan ini juga mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan-keputusan moral. Pendekatan ini juga memiliki tujuan yang pertama, membantu siswa dalam membuat pertimbangan moral yang lebih kompleks berdasarkan kepada nilai yang lebih tinggi. Dan yang kedua, ada mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan-alasannya ketika memilih nilai dan posisinya dalam suatu masalah moral. Pendekatan yang ketiga ada pendekatan analisis nilai. Pendekatan analisis nilai memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir logis dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Jika dibandingkan dengan pendekatan perkembangan kognitif, salah satu perbedaan penting antara keduanya bahwa pendekatan analisis lebih menekankan pada pembahasan masalah-masalah yang memuat nilai-nilai sosial. Adapun perkembangan kognitif memberi penekanan pada dilema moral yang bersifat perseorangan. Metode pengajaran yang digunakan itu ada yang pertama, pembelajaran tentang masalah-masalah sosial yang memuat nilai moral, diskusi kelas berdasarkan kepada pemikiran rasional. Pendekatan ini juga memiliki tujuan yang pertama, membantu siswa untuk menggunakan kemampuan berpikir logis dan penemuan ilmiah dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan nilai moral tertentu. Dan yang kedua, ada membantu siswa untuk menggunakan proses berpikir rasional dan analitik dalam menghubung-hubungkan dan merumuskan konsep tentang nilai-nilai mereka. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan yang keempat, pendekatan klarifikasi nilai. Pendekatan klarifikasi nilai ini memberikan penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri. Metode yang digunakan dalam pendekatan ini yaitu ada pertama, dialog, menulis, diskusi dalam kelompok besar maupun kecil, dan lain-lain. Pendekatan ini memiliki tujuan juga loh. Yang pertama ada membantu siswa untuk menyadari, mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri, serta nilai-nilai orang lain. Yang kedua, membantu siswa supaya mereka mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain. Yang ketiga, yang terakhir ada membantu siswa supaya mereka mampu menggunakan secara bersama-sama kemampuan berpikir mereka secara rasional dan kesadaran emosional. Dan pendekatan yang terakhir yaitu ada pendekatan pembelajaran berbuat. Pada
pendekatan ini, guru memberikan penekanan pada usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Tujuan dalam pendekatan ini adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan moral baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama. Dan yang selanjutnya ada mendorong siswa untuk melihat diri mereka sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam pergaulan dengan sesama yang tidak memiliki kebebasan sepenuhnya, melainkan sebagai warga dari suatu masyarakat yang harus mengambil bagian dalam suatu proses demokrasi. Dalam pendekatan ini ada pembentukan nilai pada anak. Ada tahap-tahap pembentukan nilai pada anak. Apa aja sih? Yang pertama ada tahap reshaping. Tahap reshaping disebut juga tahap penyimak. Pada tahap ini seseorang secara aktif dan sensitif menerima stimulus dan menghadapi fenomena sedia menerima secara aktif dan selektif dalam memilih fenomena. Yang kedua, ada tahap responding atau tahap menanggapi. Pada tahap ini, seseorang sudah mulai bersedia menerima dan menanggapi secara aktif stimulus dalam bentuk respons yang nyata. Yang ketiga, itu ada tahap valuing atau disebut juga tahap memberi nilai. Kalau pada tahap pertama dan kedua itu lebih banyak masih bersifat aktivitas fisik biologis dalam menerima dan menanggapi nilai, maka pada tahap ini seseorang sudah mampu menangkap stimulus itu atas dasar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan mulai mampu menyusun persepsi tentang objek. Yang keempat ada tahap mengorganisasikan nilai atau biasa disebut organization. Tahap ini yaitu satu tahap yang lebih kompleks dari 3 tahap di atas. Jadi seseorang itu mulai mengatur sistem nilai yang ia terima dari luar untuk diorganisasikan atau ditata dalam dirinya sehingga pada sistem nilai itu ia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dirinya. Dan yang terakhir ada tahap karakterisasi nilai atau biasa disebut dengan characterization, yang ditandai dengan ketidakpuasan seseorang untuk mengorganisir sistem nilai yang diyakininya dalam hidupnya secara mapan, ajek, dan konsisten sehingga tidak dapat dipisahkan lagi dengan pribadinya. Dalam tahap ini dikelompokkan menjadi 2 tahap lagi loh. Yang pertama itu tahap menerapkan sistem nilai dan tahap karakterisasi. Paul Freire mengatakan, pendidikan itu memanusiakan manusia. Ini berarti pendidikan adalah membumikan nilai yang mengarah pada pemanusiaan manusia. Hal ini akan menumbuhkan kesadaran kaidah emas atau golden rule. Meminjam istilah filsuf Immanuel Kant, golden rule merupakan intisari-intisari nilai yang diformulasikan dengan ungkapan jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin dilakukan orang lain kepadamu. Pada sebuah undang-undang yang pernah dihadirkan di negeri ini pada tahun 1950, jelas tersampaikan bahwa tujuan pendidikan ialah membentuk manusia yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Ini menurut
Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Oke, baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan, itu datangnya dari saya sangat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.